Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali kita di ruangan kuliah. Ruang kuliah kali ini akan coba bahas tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah penelitian. Nah, ini sudah merupakan rangkaian kegiatan dalam pekerjaan menulis sebuah penelitian atau skripsi yang sudah jauh. Rumusan masalah itu adalah alat bantu kita untuk bekerja dan memudahkan kita dalam pengumpulan data, supaya kita tidak terjebak dengan kian kemari. Maka kita perlu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah membantu kita, menggiring kita untuk bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oleh sebab itu dia sangat penting dalam sebuah penelitian atau skripsi, karena skripsi itu berbasis penelitian. Oleh sebab itu para mahasiswa harus tahu dengan rumusan masalah itu bagaimana cara membuatnya. Namun sebelum kita sampai kepada rumusan masalah itu, tentu perlu diingat adalah satu, kita sudah memastikan permasalahan penelitian kita sudah ada. Yang kedua, judul sudah dirumuskan sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, fokus daripada penelitian itu juga sudah jelas. Fokus itu kalau kita simpulkan buat sementara, dia adalah permasalahan penelitian yang diajukan dalam bentuk sebuah statement yang khusus tentang penelitian yang kita akan lakukan itu. Tentu yang keempat dari semuanya ini harus memperlihatkan adanya sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, yang perlu dilihat di dalam penelitian itu. Meneliti itu bukan sesuatu yang sudah ada dilakukan oleh orang. Yang dilakukan oleh orang itu sebagai pijakan bagi kita. Artinya apa? Orang sampai meneliti tentang A, maka kita ada celah dari A itu untuk melakukan sebuah penelitian yang baru. Jadi meneliti itu artinya bukan yang sudah dilakukan oleh orang. Kalau yang sudah dilakukan oleh orang berarti kita namanya menciplak. Oleh sebab itu kalau menciplak tidak akan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal penelitian itu adalah tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ada sesuatu yang baru, karena ada sesuatu yang berbeda lahir dari yang sudah ada. Itu artinya sebuah penelitian tersebut. Oleh sebab itu orang sering menyebutkan apa katanya, mana novelty daripada penelitian? Saudara, ini berarti kalau novelty yang dimaksudkan apa kebaharuan penelitian yang dilakukan oleh kita. Kalau orang melakukan penelitian sampai di A, maka kita melihat ada berbeda loh dari A, muncullah penelitian berbentuk B. Jadi begitu ya, penelitian itu bisa dimungkinkan sekali kita dapat inspirasi permasalahan penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang, tapi tidak sama. Ada sesuatu yang baru, yang khas, yang muncul oleh kita. Oleh sebab itu, kalau sudah kita memastikan itu,
yang terlihat daripada fokus permasalahan kita, kekhasan ini, maka tugas kita selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Jadi ingat ya, penelitian itu harus ada novelty, ada sesuatu yang baru, berbeda dengan orang. Kalau kita sama juga dengan orang, berarti tidak ada perbedaannya yang kita lakukan dengan orang, berarti kita menjiplak punya orang. Penelitian bukan demikian. Penelitian adalah menemukan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Oke, kalau demikian baru kita melangkah selanjutnya. Apa itu? Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah guide kita, alat untuk kita memudahkan mendapatkan sesuatu untuk menjawab yang baru yang kita temukan. Itu apa yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu kita perlu dipandu oleh sesuatu. Yang memandu kita itu dinamakan dengan rumusan masalah. Oke, apa itu rumusan masalah? Untuk sementara rumusan masalah itu dibentuk atau diajukan dengan memakai kalimat tanya. Itu yang perlu dipahami, trik pertama bagi pemula. Rumusan masalah diajukan dengan kalimat tanya. Setiap kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Ingat itu, diajukan dengan kalimat tanya. Biasanya kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Oke, kita lanjutkan. Minimal kita mengetahui ada 2 jenis penelitian. Ada biasanya orang menyebut kualitatif dan ada disebut dengan jenisnya kuantitatif. Dalam rangka melakukan sebuah penelitian itu kita taat kepada yang mana, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, oke. Karena sangat menentukan kepada rumusan masalah kita. Pertanyaannya mempengaruhi pada rumusan masalah kita. Jika kita menyelesaikan penelitian kita dengan cara kualitatif, namanya saja kualitatif, quality, maka pertanyaan penelitian, kata tanyanya biasanya berbentuk bagaimana atau mengapa. Karena jawabannya kualitas. Kalau kita ditanya bagaimana, mengapa, jawabannya tidak mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kualitas itu adalah jika kita menyelesaikan penelitian kita dengan metodenya kualitatif, maka pertanyaannya pertanyaan kualitas. Pertanyaan kualitas biasanya didahului dengan kata tanya mengapa, bagaimana. Mengapa itu terjadi? Jawabannya karena bla bla bla, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu satu yang harus diperhatikan. Kalau penelitian kita selesaikan dengan cara kualitatif metodenya, maka pertanyaannya, kata tanyanya diawali dengan mengapa atau bagaimana. Itu yang pertama. Ingat, jika penelitian kita sepakati itu diselesaikan dengan kualitatif, maka pertanyaan, kata tanyanya yang kita gunakan adalah bagaimana atau mengapa, karena yang berbicara untuk kepentingan kualitatif, kualitas. Yang kedua,
Jika penelitian kita itu akan kita selesaikan dengan kuantitatif metodenya, maka biasanya pertanyaannya, kata tanyanya diawali oleh kata tanya berapa atau apa. Kuantitatif. Kuantitatif itu artinya angka, bilangan, jumlah. Jadi kuantitatif tidak kita gunakan bagaimana, mengapa? Karena kita berbicara jumlah angka. Kalau kita bertanya mengapa, berarti bukan kuantitatif, jawabannya kualitas. Tetapi kalau kuantitatif, kalau kita tanya berapa, jawabannya 1, 2, 3. Itu artinya di kuantitatif itu jawabannya adalah apa? Jumlah. Jadi yang kata tanya digunakan untuk penelitian yang diselesaikan dengan kuantitatif, biasanya rumusan masalahnya dengan memakai kata tanyanya salah satunya berapa. Oke, kita contohkan. Nah, ini dia. Kalau penelitiannya kualitatif, nah, ini mengapa ya? Kayaknya terhapus. Ini bentuk pertanyaannya, mengapa terjadi perubahan sikap dalam beragama pada masyarakat desa A? Ini penelitiannya otomatis adalah penelitian yang diselesaikan dengan metodenya kualitatif. Maka kita pakai kata tanyanya adalah mengapa. Mengapa terjadi perubahan sikap? Nah, jawabannya karena. Jadi quality jawabannya, bukan quantity, bukan kuantitas. Lanjut, ini bentuk perumusan masalah penelitian yang diselesaikan dengan kuantitatif. Contohnya adalah berapa pengaruh. Kalau berapa pengaruh berarti jawabannya adalah jumlah. Berapa pengaruh COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A. Jadi berbeda sekali. Kalau kuantitatif kita pakai berapa pengaruh, kalau di kualitatif kita pakai mengapa. Jadi berbeda. Yang satu menanyakan jumlah, yang satu menanyakan quality. Kalau quality yang kita tanyakan berarti jenis penyelesaian penelitian kita kualitatif. Kalau quantity yang menanyakan jumlah, berarti penyelesaian penelitian itu adalah kualitatif, berbeda dengan kuantitatif. Kalau berapa berarti kuantitatif. Kalau kualitatif mengapa, dia berkaitan dengan kualitas. Oke. Jadi coba, kuantitatif menanyakan berapa berarti jumlah. Kalau kualitatif menanyakan kualitas, kita pakai mengapa, jumlah. Hal ini sangat mudah untuk diingat jika penelitian kita berkaitan dengan kualitatif, maka pertanyaan kata tanyanya mengapa, bagaimana. Tapi kalau penelitian kita itu adalah diselesaikan dengan kuantitatif, maka pertanyaannya, kata tanyanya biasanya kita pinjam berapa. Paham? Barangkali ini sangat mudah untuk diingat. Tapi jangan lupa, seperti ada sesuatu hal yang harus kita ingat dari awal, permasalahan penelitian kita, kemudian judul kita, kemudian fokus penelitian kita, kemudian berkaitan dengan novelty penelitian kita, itu harus diingat. Dan kemudian dari awal itu kita sudah ketahuan membangun penyelesaian penelitian, apakah dengan
kuantitatif atau dengan kualitatif. Oke, jadi cek kembali kalau kita sudah memperhatikan sesuatu hal dari awal penelitian kita, maka kita harus taat terhadap apa yang kita bangun dari awal itu. Apakah penyelesaian penelitian kita melalui kualitatif atau kuantitatif, karena dia berdampak terhadap pekerjaan penelitian yang akan kita lakukan. Kalau dari awal kita membangun permasalahan, kemudian judulnya sudah kita buat dengan kualitatif, maka penyelesaian seterusnya harus dengan kualitatif sampai pada rumusan masalah sudah berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Oke, pastikan betul itu. Tak boleh kita main zigzag, nyerempeng kian kemari. Enggak, penelitian itu adalah sesuatu yang istiqomah. Kalau kualitatif dari awal sudah kita bangun dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dari awal pun sudah kita bangun dengan kuantitatif, karena dia berdampak pada pengajuan pertanyaan daripada rumusan masalah kita. Oke, demikian saja dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.